Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya inilah dia pertarungan antara dua jagoan kecil bersenjata turbo, yaitu sesama bermesin 1000cc 3 silinder turbo CVT pada kelas subkompak SUV antara Race 1.0 Turbo GR Sport CVT seharga Rp244 juta dengan perhitungan PPNBM-nya 100% free. Sedangkan nanti pada bulan Juni PPNBM-nya menjadi 50% free sehingga harganya naik menjadi Rp253 juta melawan Nissan Magnite Premium 1.0 Turbo CVT seharga Rp244 juta. Pertama-tama kita lihat dulu dari segi mereknya. Jelas kemenangan diraih dengan sangat mudah oleh Toyota Race sebagai sebuah keluarga besar Toyota. Walaupun kenyataannya dibuat oleh Daihatsu, namun tetap menikmati kemegahan merek Toyota dengan jaringan yang jauh lebih luas, peminat yang lebih banyak kalau nanti dijual lagi atau juga spare part dan sebagainya. Juga adalah merupakan suatu kenyataan bahwa Race ini adalah mobil terlaris kedua tahun 2020 di Jepang. Sehingga ini juga memberikan keyakinan yang lebih besar pada calon pembelinya di Indonesia, yaitu terbukti dengan antriannya yang luar biasa mengular khusus untuk tipe TSS, yaitu dimana konon syahdan antriannya atau indennya sudah mencapai 9 bulan. Tetapi untuk yang tipe GR Sport biasa seperti yang tampak pada video ini, ready stock alias langsung bisa Anda dapatkan. Sementara itu Magnite sebagai keluarga besar Nissan yang juga walaupun berasal dari Jepang namun tidak memiliki image yang sekuat Toyota. Apalagi suatu kenyataan yang cukup mengganjal bahwa Magnite adalah suatu produk yang seharusnya digunakan untuk menyandang nama Datsun. Kemudian berikutnya juga dari segi tampangnya, walaupun serba subjektif alias sesuai dengan selera masing-masing, tetapi Race menyandang tampang yang lebih sesuai dengan ciri mereknya, yaitu memiliki desain yang sesuai dengan gaya bahasa desain Toyota, yaitu gaya bahasa Keen Ice yang lebih jelas, sehingga memberikan kepercayaan diri sebagai sebuah keluarga besar Toyota, juga apalagi dengan emblem GR Sport yang terlihat keren dan juga digemari belakangan ini sebagai sebuah brand tambahan dari tim balap Toyota. Sedangkan Nissan Magnite masih bertampang Datsun dan juga memiliki image yang kurang elit di Indonesia sebagai sebuah produsen khusus mobil murah atau LCGC, dan bahkan merek Datsun pun sudah hengkang dari Indonesia. Namun terlepas dari masalah gaya bahasa desain depannya, kedua mobil ini dari sisi samping maupun belakangnya sebenarnya memiliki gaya yang sama-sama keren dan juga menarik, namun dengan pendekatan gaya yang sedikit berbeda. Dimana pada Toyota Race lebih bergaya sporty atau racing dengan aksesoris GR Sport dan juga berbagai body kit sporty di sekujur eksteriornya, dan Nissan Magnite secara keseluruhan juga memiliki penampilan yang lebih gagah sebagai sebuah SUV atau crossover yang terlihat lebih kekar dan juga lebih gagah. Akan tetapi di sini herannya adalah bahwa untuk ground clearance-nya ternyata Race justru lebih tinggi, yaitu 200 mm dibandingkan dengan Nissan Magnite yang hanya 186 mm. Dan untuk dimensi secara keseluruhan kedua mobil ini hampir mirip, yaitu Race lebih panjang 1,8 cm, lebih sempit 4,8 cm, dan lebih tinggi 6,3 cm. Kemudian untuk masalah perlampu-lampuan, kedua mobil sama-sama sudah memiliki lampu yang full digital. Bedanya pada Toyota Race lampunya sudah otomatis dan juga dilengkapi dengan turning sign yang sequential. Sedangkan pada Nissan Magnite lampunya masih manual dan juga seinnya masih berkedip-kedip biasa. Tapi kalau untuk bentuk di era LED-nya, Nissan Magnite lebih keren karena pada Toyota Race ini bentuknya masih batang lampu biasa pada bagian bawah seperti ini. Sementara pada Nissan Magnite itu bentuknya keren sekali ya, bentuknya seperti pada bumerang yang tajam dan menyiku seperti ini. Beranjak ke bagian samping, kedua mobil mendapatkan aksesoris yang berbeda. Kalau untuk Toyota Race itu dia mendapatkan talang air ore seperti ini. Sedangkan pada Nissan Magnite dia sebagai sebuah SUV atau crossover yang lebih bergaya SUV, dia mendapatkan roof rail untuk menambah kesan gagah. Dan ternyata inilah yang menyebabkan ground clearance dari Race yang lebih tinggi. Ternyata dia menggunakan velg yang ukurannya lebih besar, yaitu ukuran bannya 205 60R17. Sementara pada Nissan Magnite ukuran bannya adalah 195 atau tapaknya lebih sempit 60R16.
Nah, begitu juga dari arah belakang, kedua mobil juga sama-sama memiliki gaya yang keren, yang satu bergaya sporty racing, yang satu bergaya gagah SUV. Bedanya adalah pada fiturnya, di mana pada Nissan Magnate sudah memiliki fitur kamera 360 derajat sehingga memudahkan manuver parkirnya. Tapi untuk penulisan namanya untuk Nissan Magnate ini kayaknya lebih keren menurut kami karena menggunakan huruf-huruf yang jarang-jarang khas sebuah mobil yang elegan dan premium. Masing-masing juga punya emblem kurang keren yaitu 50 dan juga CVT, semua juga sudah CVT. Tetapi juga masing-masing memiliki emblem yang keren yaitu GR dan emblem turbo yang keren pada bagian belakang dari Nissan Magnate ini. Yuk sekarang kita lihat pada bagian mesinnya, walaupun sama-sama berkapasitas 1000 cc 3 silinder turbo namun memiliki output yang sedikit berbeda, yaitu dimana pada Toyota Race sedikit lebih kecil tenaga dan torsinya yaitu 98 PS dan torsi 140 Nm. Sementara pada Nissan Magnate tenaganya 100 PS dan torsi 152 Nm untuk yang tipe CVT. Sedangkan untuk manualnya 160 Nm. Sehingga bisa dikatakan tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, ini dia kuncinya ya. Kalau yang Race itu tombolnya berbentuk Toyota, sedangkan pada Nissan Magnate bentuk kuncinya seperti ini. Kita masuk ke bagian interiornya, mulai dari door trimnya sama-sama keren. Pada Race lebih bergaya futuristis dan juga dinamis dengan aksen-aksen berbentuk segi 6 dan tajam. Dengan bahan empuk dari kulit pada bagian sandaran tangan. Sementara pada Nissan Magnate bergaya kasual dengan bahan empuk dari bahan fabric bermotif denim. Namun untuk bahan empuk yang disediakan oleh Nissan Magnate lebih luas, yaitu meliputi pada punggung tangan dan juga sampai kepada bagian-bagian bawah dari door trim ini. Untuk joknya juga sama-sama keren dan tidak terdapat keunggulan atau kelebihan dari masing-masing mobil, alias sama saja dan hanya sesuai dengan selera Anda dari bentuk dan juga desain joknya dari kedua mobil ini. Keduanya masih sama-sama menggunakan bahan kombinasi antara kulit imitasi dengan bahan fabric dan juga sama-sama sudah memiliki head adjuster atau tempat pengatur ketinggian untuk tempat duduk pengemudinya. Yang agak sedikit berbeda adalah pada bagian samping lingkar kemudi, di mana pada Toyota Race menempatkan cup holder pada kisi AC yang ada keuntungan dan juga ada kerugiannya. Keuntungannya bisa mendinginkan minuman, kerugiannya tidak bisa untuk menaruh minuman panas, tidak bisa untuk menaruh koin atau barang-barang kecil, dan juga untuk mekanisme selerekannya ini kalau untuk botol yang berat takut rusak, sayang kalau dipakai, mendingan tidak dipakai aja biar awet. Lagi pula Toyota Race juga menyediakan konsol box untuk tempat menyimpan barang-barang kecil atau koin pada bagian samping tengah yang tidak dimiliki oleh Nissan Magnate. Kemudian pindah ke bagian lingkar kemudi atau setirnya. Toyota Race lebih sporty dengan memberikan pedal shift untuk dapat mengatur transmisi percepatan otomatis CVT-nya. Dan juga dilengkapi dengan tombol power mode yang lebih ergonomis dengan menempatkannya pada sebelah kanan lingkar kemudi, tidak seperti pada Nissan Magnate yang meletakkannya pada di sebelah belakang tuas transmisi di tengah. Sementara pada Nissan Magnate mengandalkan fitur yang lebih canggih, yaitu adanya fitur cruise control yang tidak dimiliki oleh Toyota Race pada bagian lingkar kemudinya ini.
Selanjutnya pada bagian lingkar kemudinya Toyota Race menawarkan tampilan speedometer dan juga tachometer yang lebih sporty dengan 4 pilihan tampilan atau desain. Namun sayangnya warnanya masih dominan warna putih dan tidak terlalu terlihat cerah dan berwarna-warni. Sedangkan pada Nissan Magnete MID-nya terlihat lebih atraktif dengan berbagai macam warna-warni. Dan juga ada satu fitur yang sangat penting dan berguna dan bermanfaat, yaitu fitur TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Kemudian kita pindah ke bagian head unitnya. Walaupun untuk Toyota Race layout head unitnya terlihat premium dengan sistem nongol seperti ini dan juga ukurannya lebih besar yaitu 9 inci. Namun untuk masalah fitur dan juga konektivitasnya ternyata Toyota Race masih harus rela mengalah pada Nissan Magnete. Karena pada Nissan Magnete sudah memiliki fitur-fitur yang canggih, yaitu yang pertama sudah memiliki konektivitas smartphone yaitu Android Auto dan Apple CarPlay, dan juga memiliki fitur canggih lainnya yaitu kamera 360 derajat. Sedangkan pada Toyota Race hanya ada kamera mundur atau kamera parkir ke belakang biasa. Begitu juga dengan tombol-tombol pengaturan suhu udara kabin atau AC, di mana walaupun kedua mobil sama-sama sudah menggunakan sistem AC digital otomatis atau auto climate, namun untuk tombol pengaturan pada Nissan Magnete lebih lengkap karena pada Toyota Race tidak ada tombol untuk pengaturan arah hembusan yang lebih lengkap seperti pada Nissan Magnete. Dan bahkan juga pada Nissan Magnete sudah dilengkapi pula dengan heater atau pemanas. Dan pada bagian bawahannya Toyota Race mengandalkan layout konsol yang berbentuk atau berdesain floating, lebih canggih dan lebih terlihat modern. Tapi layout konvensional seperti pada Nissan Magnete memberikan tempat penyimpanan yang lebih leluasa pada bagian depan yaitu atas dan pada bagian bawahnya. Dan pada bagian tuas transmisinya Toyota Race lebih unggul karena memiliki mode Tiptronic atau mode manual, sementara pada Nissan Magnete tidak memiliki mode manual atau Tiptronic pada tuasnya. Sementara juga untuk tombol power mode-nya terletak lebih tersembunyi pada bagian bawah kepala tuas transmisinya. Rem parkir sama-sama manual dan cup holder pada Magnete bisa untuk menaruh barang-barang kecil. Akan tetapi dibalas oleh Toyota Race dengan memberikan handrest yang terbuat dari bahan kulit asli dan jahitan asli dan juga bisa dibuka untuk menaruh barang-barang Anda di dalamnya. Tidak seperti pada Nissan Magnete yang handrestnya memang terbuat dari bahan fabric denim tetapi tidak bisa dibuka dan tidak bisa untuk menaruh barang-barang apapun di dalamnya. Walaupun juga untuk keunggulan dari handrest Nissan Magnete ini adalah mampu menyemburkan udara dingin bagi kabin penumpang belakang di belakangnya. Kemudian untuk masalah airbagnya juga sama-sama hanya ada dua, yaitu di bagian pengemudi dan penumpang depan baik pada Nissan Magnete maupun Toyota Race. Kemudian pada bagian atasnya Toyota Race lebih lengkap karena memberikan indikator sabuk bagi penumpang-penumpang yang ada di bagian belakangnya. Dan kemudian apabila kita masuk ke bagian belakang, pada bagian door trim bagian belakang dari Toyota Race ini merupakan downgrade dari bagian depannya karena tidak lagi menyediakan material empuk pada bagian tangan, alias semuanya berupa full plastik ras, dan juga tidak terdapat lagi bahan bernuansa aluminium seperti pada bagian depannya. Sedangkan pada door trim belakang dari Nissan Magnete ini masih sama dengan bagian depannya, yaitu masih menggunakan bahan empuk bercorak denim. Nah, sekarang pada bagian akomodasi penumpang belakang, Toyota Race ini unggul karena memiliki 3 buah headrest untuk penumpangnya, sementara pada Nissan Magnete keunggulannya adalah memiliki handrest dilengkapi dengan 2 buah cup holder dan juga sebuah tempat untuk menaruh barang kecil atau smartphone Anda pada bagian tengah depan pada bagian headrest ini. Tetapi kekurangannya adalah untuk headrestnya hanya ada 2, yaitu yang bagian tengah tidak mendapatkan headrest. Toyota Race tidak menyediakan kantong pada bagian kanan dan juga tidak menyediakan kisi AC pada bagian tengah ini. Sementara pada Nissan Magnete memberikan kantong baik pada kiri maupun pada bagian sebelah kanan dan juga menyediakan kisi AC untuk penumpang pada sebelah belakang, sehingga memberikan kenyamanan yang lebih pada penumpang yang berada di bagian belakangnya.
Dan terakhir adalah pada bagian bagasinya, Toyota Race menyediakan dua pilihan lantai, yaitu apakah rata lantai atau bisa menambah ruang dengan memperdalam lantainya, sehingga lebih fleksibel dalam menyediakan pilihan bagi Anda dalam menyimpan barang-barang Anda di bagasi. Tetapi kekurangannya dari Toyota Race adalah untuk separatornya terbuat dari bahan kain yang tidak bisa untuk menaruh barang-barang berat, atau malah sama sekali tidak bisa untuk menaruh barang. Sedangkan pada Nissan Magnite untuk lantainya sama atau flex atau fix, tidak bisa diatur, tidak ada pilihan atas bawah, tetapi keunggulannya adalah untuk separatornya terbuat dari bahan yang solid dan keras dan kuat, sehingga bisa untuk menaruh barang-barang bawaan Anda. Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda pilih dari kedua mobil ini mana yang lebih menarik dengan harga yang sama, tetapi mendapatkan berbagai keunggulan dan kelebihan masing-masing dan juga kekurangan masing-masing di berbagai sektor. Tetapi yang merupakan suatu kenyataan yang sangat sulit untuk dibantah adalah bahwa keunggulan merek Toyota dari Race ini dan juga prestasi dari Toyota Race yang sebagai mobil terlaris kedua di Jepang ini sangat sulit untuk dikalahkan oleh Nissan Magnite ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.